Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadhul Imam. Saat ini dengan keterbatasan kajian ini, mohon maaf kalau memang tidak merasa nyaman dengan ngaji saat ini karena keterbatasan kami terkait dengan alat visual ini. Untuk itu mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi akan adanya. Dan saya lanjutkan kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yabkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrokaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Yang artinya basatoka, Allah telah melapangkanmu, Allah telah memberikan keleluasan kepada hatimu, diberikan kesenangan, kebahagiaan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa itu? Supaya kaila yabkiyaka, adalah supaya tidak meninggalkan Dia Allah kepadamu ma'al qabdi, yaitu ada di dalam suasana risau atau sempit atau takut atau susah. Yang kedua wa qabadoka, dan Allah juga telah memberikan rasa sempit kepadamu, dengan maksud adalah kaila yatrokaka, agar supaya Dia Allah itu tidak meninggalkanmu, membiarkanmu ma'al basti, selalu bersama dalam suasana yaitu leluasa. Wa akhrajaka, dan Allah juga akan mengeluarkanmu yaitu anhuma, dari kedua keadaan al-bastu dan al-qabdu. Agar supaya apa itu? Kaila takuna, agar supaya tidak ada siapa engkau li syai'in, terhadap sesuatu, dunahu, yang selain Allah. Artinya biar yang ada di dalam hatimu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga aspek di sini. Ada al-bastu, ada al-qabdu, dan kemudian ada yaitu akhrajaka. Al-bastu itu, mari kita teruskan kajian kitabnya di bawah ini. Kultu, saya katakan, al-bastu, adapun lafadz al-bastu mananya adalah itu farohun, yaitu kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Ya tari, yang datang dan pergi, yaitu faroh itu akan selalu datang dan pergi untuk mempengaruhi al-quluba, ke dalam hati sanubari, awil arwaha, atau kepada jiwa-jiwa atau ruh-ruh daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah al-bastu, ini adalah bicara tentang jiwa, bicara tentang hati. Karena yang bisa merasakan keadaan al-bastu, ya keadaan leluasa, keadaan gembira, senang, itu adalah hati atau ruh kita.
Dalam perspektif lain pasti ada pertanyaan. Apa sih yang membuat seseorang itu menjadi faroh atau bahagia senang? Ada banyak aspek. Ada kalanya kebahagiaan, kesenangan orang itu dikarenakan apa? Dikarenakan datangnya nikmat kepada dia. Dia diberikan keberhasilan oleh Allah, diberikan keberhasilan bisnis, ya, diberikan rezeki ya, yang berlipat ganda, sehingga membuat orang itu bisa senang, bisa bahagia. Itu karena aspek-aspek yang datang pada dia berupa dalam bentuk materi, itu tadi diberikan rezeki, kekayaan oleh Allah yang berlipat ganda. Ada kalanya bahwa yang namanya bahagia yang ada di dalam hati itu disebabkan karena orang itu bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan ibadah dengan baik, bisa beramal dengan baik, bisa beribadah dengan baik, ya, dirasakan kemudian menjadi rasanya, dirasakan dengan rasa yang bahagia karena selesai, bisa menyelesaikan dengan sempurna daripada ibadahnya. Jadi ada beberapa aspek, ada hal-hal yang membuat orang itu bahagia atau albastu, ya. Dan yang menyebabkan beraneka ragam daripada albastu ada dalam bentuk tadi, seperti ketaatan kepada Allah. Dia alhamdulillah bisa menyelesaikan ibadah haji, satu misal. Ibadah haji yang sangat berat dilakukan, ya, di mana dia harus berada di padang Arafah selama 3 hari dengan menggunakan pakaian ihram, ya, dengan harus menjaga hal-hal yang bisa membatalkan. Bayangkan dengan kesulitan-kesulitan yang sangat tinggi, dan kemudian pada akhirnya dia bisa menyelesaikan, yang diakhiri dengan satu misal tahallul, nanti diakhiri dengan tahallul sebagai bukti bahwa dia selesai menyelesaikan haji dengan sempurna. Rasanya bahagia, senang. Itu namanya senang, faroh albastu, dikarenakan apa? Berhasil menyelesaikan, yaitu ketaatan kepada Allah. Atau orang lebih-lebih sekarang ini kita menjelang akan apa? Yaitu datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Itu merasa senang sekali, alhamdulillah. Masih diberikan waktu dan sempat oleh Allah. Yang lain banyak yang sakit, saudara kita, teman kita banyak yang meninggal, tidak sampai nutut di bulan Sya'ban, kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa memasuki bulan Sya'ban, disyukuri kemudian. Karena ketika kita sudah sampai di bulan Sya'ban ini pertanda bahwa kita akan melaksanakan bulan puasa. Waktu yang datang kepada dia dirasakan senang, bahagia, ya, itu namanya kebahagiaan, kesenangan albastu, ya, karena dia mampu bisa hadir sampai di bulan Sya'ban. Lebih-lebih nanti kalau bisa melaksanakan puasa sampai selesai. Atau dalam kata lain bahwa ketika kita hendak menjelang berbuka atau setelah berbuka, betapa bahagianya kita mampu menyelesaikan puasa pertama. Di mana puasa pertama ini membutuhkan satu perjuangan yang berat, karena harus beralih, berubah cara hidup yang biasanya pagi sudah sarapan, rokokan, ngopi, ini harus ditatahan dengan berpayah-payah, dengan sabar. Yang pada akhirnya waktu maghrib datang, betapa bahagianya itu. Itu artinya albastu namanya, kebahagiaan yang datang karena bisa menyelesaikan, melakukan ibadah puasa dengan baik dan sempurna. Akhirnya dirasakan. Yang merasakan itu ya hati. Jadi kebahagiaan itu, ya, kebahagiaan atau yang disebut dengan albastu itu yang merasakan adalah hati, ya. Hati nurani kita yang merasakan. Jadi ada beberapa aspek yang menyebabkan orang itu bahagia. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu senang.
Nah, makanya di sini jelaskan terkait dengan ilmu tasawuf bahwa kebahagiaan di kalangan orang-orang sufi, orang yang belajar tasawuf, orang yang sedang ma'rifah itu kebahagiaannya itu imma bisa babi qurbi syuhudil habibi. Ada kalanya imma bisa babi qurbi syuhudil habibi. Ada kalanya kebahagiaan al-bastu itu muncul disebabkan karena ada rasa kedekatan. Ya, kedekatan bisa menyaksikan kepada sang kekasih. Dan kekasihnya ada di sebelahnya. Sang kekasihnya selalu bersama dia. Ini juga yang menyebabkan hati ini merasa bahagia dan senang. Kebahagiaannya itu karena merasa di dekatnya sedang disaksikan sang kekasih. Au syuhudi jamalihi, ya. Atau sedang menyaksikan apa yaitu jamalnya kekasih al-habib, akan sifat jamalnya sang kekasih. Dia sedang menyaksikan raut wajahnya, kecantikannya, sehingga menjadikan seseorang yang sedang menyaksikan itu merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu ada kalanya karena sang kekasih ada di dekatnya bisa menyaksikan. Atau menyaksikan sang kekasih dari sisi jamalianya. Kalau dikaitkan dengan kajian tasawuf, bahwa seorang hamba yang belajar ilmu thariqah Ibu Salik itu akan merasa senang karena bisa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia belum mencapai pada tingkatan bisa syuhudil habib, setidaknya dia bisa menyaksikan akan keindahannya, keindahan ciptaannya sang Habib dengan melihat panorama alam, melihat langit, melihat gunung. Ini kan merupakan satu penampilan sifat tajallinya Allah dalam bentuk jamaliyahnya kan. Dinikmati rasanya, disaksikan, sehingga menjadi bahagia hati melihat lautan yang begitu indah, melihat hutan, gunung-gunung, ya langit, bintang-bintang kalau malam. Itu bisa disaksikan, yang kemudian ketika menyaksikan itu ada rasa apa? Ada rasa bahagia. Atau dalam kata lain, dia sedang menyaksikan akan keindahan Allah itu, artinya Allah telah mendatangkan, mendistribusikan apa-apa yang menjadi keinginannya. Begitu dia meminta, ya, pengen jadi DPR sukses, diberikan kesuksesan Allah. Jamaliannya Allah muncul di hadapan dia. Meminta kepada Allah dengan harapan segala usaha-usahanya sukses, diberikan kesuksesan oleh Allah. Jamaliyah, sifat tajalli yang berbentuk jamaliyah Allah itu selalu hadir pada dia dan ia saksikan itu. Itu yang kemudian menjadikan dia bahagia. Ya. Karunia Allah, rezeki Allah diberikan kepadanya. Begitu berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, cita-citanya dipenuhi oleh Allah, sehingga menjadikan dia bahagia. Karena apa? Karena dia telah menyaksikan, yaitu sifat penampilan Allah dalam bentuk jamaliyahnya Allah. Au bikasfil hijabi an ausofi kamalihi. Atau albastu itu, kebahagiaan itu muncul disebabkan karena apa? Kasfil hijab. Karena mampu untuk mengungkap tirai-tirai hijab. Dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat rahasia-rahasia di balik itu yang orang lain tidak diberikan. Ya, mampu untuk memberikan jawaban-jawaban yang masih misteri. Ya, orang lain belum memahami tentang kode-kode, tapi dia diberikan kasyaf oleh Allah, mampu menyingkap tirai-tirai hijab dari an ausofi kamalihi, dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti banyak rahasia-rahasia, ya,
dia mengetahui akan bagaimana proses sifat kesempurnaan Allah. Dia tahu, oh begini caranya Allah kalau ngecat lombok. Oh begini Allah itu kalau memberikan warna kepada warnanya buah semangka. Atau dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang masih mastur, tertutup. Ya. Atau dia sudah memulai apa? Diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat hal-hal yang akan diturunkan oleh Allah, kemudian meminta kepada Allah kalau itu sifatnya bencana, malapetaka. Karena dia tahu dia diperlihatkan oleh Allah akan hijab-hijab itu. Maka kemudian dia berusaha mengajak umatnya, masyarakatnya untuk berdoa kepada Allah. Karena kemampuan itulah yang kadang-kadang atau yang menyebabkan seorang hamba itu yaitu rasa bahagia, senang, al-bastu itu dikarenakan dia mampu melihat sesuatu yang masih misteri, yang masih tertutup hijab. Tapi buat dia bisa atau mampu mengungkapnya. Wa tajalli dzatihi, serta mampu apa? Mampu untuk dibukakan tajalli zatnya Allah. Au bi ghairi sababin, atau karena tanpa sebab. Ada kebahagiaan itu, al-bastu itu muncul juga karena sebab. Nanti ada di penjelasan di bawah ini. Jadi di tingkatan orang-orang yang salik, tingkatan pemula ini ya, orang-orang yang belajar makrifah, belajar tasawuf itu. Jadi mereka punya kebahagiaan itu, kebahagiaan muncul itu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Dan tentu minimal kalau kita ya, minimal bagi kita sebagai orang mukmin ya memang harus bahagia. Makanya sampai Nabi mengatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Man sarrathu, man barang siapa, sarrathu yang menjadikan senang kepada man, apa hasanatuhu, kebaikan-kebaikan man, wa sa'athu dan menjadikan susah apa sayi'atuhu, kejelekan kemaksiatan. Kalau ada orang diberikan kebaikan Allah, bisa melakukan ketaatan, ya beribadah oleh Allah, dan kemudian ketika melakukan kesalahan dan dosa dia menyadari kejelekan itu, maka itulah mukmin yang sejati. Itu makna al-bastu ya, makna al-bastu adalah faroh. Wal qabdu, adapun makna al-qabdu, apa sih al-qabdu? Al-qabdu itu adalah hazanun, sebuah rasa susah, sedih, wadhaikun dan rasa sempit. Ya tari yang selalu ya silih berganti datang. Ya, atau yang mampu meliputi, mampu memberikan rasa apa sedih dan sempit itu al-qalba hati. Begitu juga sedih itu tidak kemudian datang tiba-tiba. Sedih itu masih di kalangan para pemula yang belajar tasawuf itu juga masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin sedih itu bisa dipengaruhi oleh faktor orang itu tidak berhasil, sehingga membuat dia itu sedih, gagal, miskin. Dia punya cita-cita tahun ini sukses, ternyata nggak sukses. Dia pengen jadi DPR, ternyata nggak sukses. Akhirnya dia menjadikan sedih. Sedihnya itu karena dipicu oleh kegagalan dari apa yang menjadi cita-citanya, sehingga membuat hatinya sedih. Sedih juga ada dikarenakan faktor dia tidak sempat melakukan kebaikan. Satu misal di saat mudanya dulu, ya sekarang sudah tua renta, sudah bongkok, sudah pakai tongket. Waktu mudanya dulu diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan kekuatan, tidak digunakan untuk ibadah. Sudah usia 80, ya selama 70 tahun tidak sholat, sekarang dia sadar. Akhirnya membuat dia sedih. Ada kesedihan itu disebabkan karena faktor hal-hal yang hilang, yang telah terabaikan atau dosa yang telah dilakukan. Itu diantaranya. Jadi
kesedihan itu juga dipicu oleh faktor, tidak kemudian muncul begitu saja. Dan ini biasanya terjadi di kalangan orang-orang yang masih belajar suluk kepada Allah ya. Oleh sebab itu kesedihan itu atau rasa sempit itu imma bisa babi fawati marhubin. Imma bisa babi fawati marhubin. Ada kalanya karena sebab beberapa hal yang hilang, marhubin yang dicintai. Marhubin yang diharapkan, yang dicintai. Ada beberapa sebab dia telah kehilangan waktu yang seperti saya contohkan tadi. Ya, kehilangan waktu di saat sudah tua renta, dia baru sadar akan kekurangannya, akan sudah hilangnya waktu. Dulu tidak pernah sholat sama sekali, sekarang mulai sadar dan sholat. Sementara usianya sudah 80, dia harus mengkodok selama 70 tahun tidak sholat. Sehingga menyebabkan dia sedih. Kesedihan itu dipicu karena apa? Bisa babi fawati marhub. Karena hilangnya sesuatu yang dicintai atau yang dianjurkan. Ya. Atau ada orang yang punya cita-cita ingin jadi DPR satu misal. Cita-cita itu gagal. Padahal sudah dipersiapkan sejak awal. Ijazahnya yang kurang sempurna, kurang baik, sudah diperbaiki. Mulai dari namanya yang sebelum-sebelumnya namanya itu banyak yang tidak match antara KTP, KK. Ya, itu sudah diperbaiki. Waktunya juga begitu, usianya ini sudah usia terakhir. Ya. Yang kemudian modalnya juga sudah disiapkan, pembiayaan operasionalnya untuk mencalonkan DPR. Ternyata dia gagal. Ya. Gagal. Kenapa? Tidak lolos. Tidak lolos apa? Tidak lolos persyaratan gara-gara kesehatannya. Itu juga bisa membuat seseorang itu sedih hatinya. Ya. Au admi husuli matlubin, atau tidak berhasil untuk sesuatu yang dicari. Ada sesuatu yang dicari, yang dicita-citakan nggak berhasil. Ya, itu juga termasuk salah satu yang mengkonstruksi lahirnya kesedihan. Wal qabdu itu namanya qabd. Au bi ghairi sababin, atau juga sedih itu muncul karena tanpa sebab. Bisa itu terjadi. Nanti wahuma, dan adapun keduanya, kedua rasa al-abastu dan rasa al-qabdu itu yata'aqobani, selalu silih berganti datangnya ala saliki, kepada si salik. Orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah, keadaan ini akan selalu silih berganti datangnya. Ta'aqubal laili, seperti silih bergantinya datangnya malam, wan nahari, dan siang. Seperti itu yang akan dialami oleh kalangan sufi pemula itu. Ya. Dia akan selalu dipengaruhi oleh rasa senang. Ya, rasa senang dan susah itu akan selalu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran rasa senang dan susah itu dikarenakan adanya beberapa sebab. Fal awamu, maka adapun orang-orang awam, idza ghalaba, apabila telah menguasai alaihim kepada awam, al khaufu, rasa sedih, ingqobadu, al khaufu, yaitu rasa takut, bukan sedih. Saya ulangi, fal awamu, maka adapun orang awam, idza ghalaba, apabila menguasai alaihim, atas orang awam, al khaufu, rasa sedih, ingqobadu, al khaufu, rasa takut,
Saya ulang lagi, fal awam, maka adapun orang awam idza ghalaba apabila telah menguasai alaihim kepada awam apa al khaufu rasa takut. Itu ingkobatu pasti mereka akan merasakan sedih siapa? Awam. Jadi kesedihan orang awam itu karena faktor takut. Awamnya orang tasawuf ini ya. Dan seperti kita ya termasuk ini. Kita masih semuanya masih di level awam. Ya. Orang awam itu ketika yang dominan pada jiwanya rasa takut tidak sukses, apalagi yaitu rasa khawatir tidak bisa makan, rasa khawatir tidak memperoleh rezeki, maka yang hadir adalah kemudian rasa susah, ada kekhawatiran. Padahal itu belum datang yang namanya tadbirnya Allah itu belum datang. Ya, tapi rasa takutnya itu lebih dulu datang. Jadi lebih dulu datang. Sehingga ketika yang menguasai pada hati mereka rasa takut lebih dulu datang, maka yang terjadi adalah kesedihan. Wong sekarang itu hanya kabar saja. Ya, kabar. Kalau nanti di tahun 2024 ini Indonesia akan terserang wabah baru selain corona umumnya. Akhirnya belum datang wabahnya itu sudah ada kabar itu, akhirnya sudah mulai datang rasa ketakutan. Kalau sudah ketakutan yang menguasai jiwa, maka yang terjadi adalah ingkobadu, pasti susah itu. Pasti susah. Saya satu misal juga ada orang mau ngelamar seseorang, belum dilakukan ngelamar itu sudah ada rasa takut, tidak diterima satu misal. Saya mau ngelamar seorang cewek, ternyata dalam hatinya kira-kira diterima apa enggak. Hanya khawatir, takut itu. Maka ketika takut itu lebih dulu datang atau menguasai jiwamu, maka yang terjadi adalah pasti mereka adalah akan merasakan kesedihan. Lah, orang awam seperti itu. Orang awam, ya seperti kita itu juga seperti ini. Kelasnya itu seperti ini. Belum datang kok, ya sesuatu, ya belum datang, tapi itu dirasakan. Ya sesungguhnya baik kalau ini sebagai kontrol, baik. Sebagai kontrol ini baik. Satu misal, karena banyak dosa dan salahnya, ya. Karena banyak dosa dan salahnya. Sehingga dia berpikir, wah ini kalau saya teruskan, saya melakukan kemaksiatan dan dosa ini, aku takut nanti itu dapat siksa dari Allah. Aku takut datang laknatnya Allah. Ya. Karena atas kesalahan itu tadi umumnya. Sehingga membuat dia itu sedih. Misal seperti itu. Tuh, kalau hal itu positif dalam hal masalah ubudiyah itu enggak ada soal. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika rasa khawatir, rasa takut itu yang datang itu adalah bukan hal yang terkait dengan ibadah. Maka menjadikan dia sedih. Takut anak cucunya enggak makan, ya. Karena dia merasa tidak punya warisan. Gimana anak saya itu, siapa nanti masa depannya yang akan ngatur. Sementara saya sudah tua. Dari rasa khawatir takut itu maka akan melahirkan kesusahan dari orang tua. Kenapa? Melihat sekarang itu bahwa dia tidak punya sesuatu yang akan diberikan sebagai warisan. Nah kalau ada seperti itu, rasa khawatir seperti itu ya sesungguhnya nggak benar kalau ini. Terlalu berlebihan. Wong hidup ini segala sesuatunya ada yang nanggung. Siapa? Ya Allah, sudah kembalikan. Nah, orang awam itu biasanya seperti itu. Jadi masa depannya anak itu dipikir sampai membuat dia takut. Sehingga kalau sudah takut itu akhirnya jadi sedih gitu. Ini yang kadang-kadang bisa merusak akidah, ya keyakinan kepada Allah. Wa idza ghalaba alaihim,
Maka apabila telah menguasai alaihim kepada orang awam, apa arroja'u in basatu, apa arroja'u rasa harapan, in basatu mereka pasti merasakan bahagia. Begitu juga ketika hati mereka orang awam itu telah dikuasai oleh harapan demi harapan, ada bunga-bunga yang memberikan harapan, dia merasakan bahagia. Dia merasakan bahagia. Satu misal dijanjiin ya bahwa nanti kamu kalau sudah selesai melaksanakan kerja ya di sini 1 tahun, maka kamu akan saya beri hadiah, yaitu berupa mobil satu misal. Mobilnya belum dikasihkan, ya karena dia punya harapan akan diberi maka menjadi bahagia. Ya, belum nyata, belum datang, eksistensinya, hakikatnya itu kebenarannya belum, tetapi karena ada harapan akhirnya senang. Tidak bedanya ya seperti kita ini, seperti kita yang bekerja ini. Yang bayarannya itu ya, yang bayarannya di awal bulan atau di akhir bulan itu sudah bekerja ya, sudah mengeluarkan tenaga maksimal, tapi rasa ini bahagia ya, karena apa? Dia punya harapan bahwa setelah kerja ini nanti akan mendapatkan yaitu upah. Sama dengan susah payah kita selama hidup di dunia ini. Ya dalam kondisi yang seperti ini, satu misal dalam keadaan sakit, satu misal dalam keadaan miskin, payah, keterbatasan itu betul-betul kita rasakan karena miskin, karena fakir, ya. Tetapi karena dia punya harapan bahwa sekalipun hidup ini di dunia, saya berani menghadapi hidup ini di dunia dengan rasa berat, dengan rasa fakir, tapi saya punya harapan bahwa saya nanti akan dimasukkan surga oleh Allah. In basatu itu menjadikan bahagia. Ya, ada seperti itu. Wal khawasu, sedangkan orang yang istimewa itu adalah idza tajalla. Ini level kedua. Tadi level 1 ya, di tingkatan orang awam. Jadi belum datang kenyataannya, tapi sudah rasa takut itu sudah muncul, rasa sedih sudah muncul. Jadi kesedihan itu diciptakan atau muncul karena ada rasa takut. Begitu juga rasa senang bahagia itu muncul itu karena dia ada harapan. Belum nyata itu. Ya. Begitu juga wal khawasu, orang yang khawas di level kedua. Idza tajalla, apabila muncul sifat tajalinya Allah lahum kepada khawas biwasfil jamali, yaitu akan sifat jamalnya Allah, sifat keindahannya Allah yang datang kepada mereka itu in basatu, mereka merasakan kebahagiaan. Wa idza tajalla, dan apabila yang muncul sifat tajalinya Allah lahum bagi mereka biwasfil jalali, dengan sifat jalaliannya Allah, ingkobadu, maka mereka akan merasakan sedih dan susah. Ini berbeda dengan level pertama. Kalau level kedua ini lebih kepada kenyataan. Kenyataan sifat tajalinya Allah yang hadir pada dia. Kalau yang muncul hari ini, detik ini, dia mendapatkan sifat penampilan, sifat jamalnya Allah yang datang berupa karunia, nikmat, diberikan pangkat, jabatan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan kekeramatan, ya. Itu hari ini dia luar biasa pokoknya. Muncul tajalinya Allah dalam bentuk sifat jamalnya Allah, maka dia akan merasakan senang. Jadi lebih kepada kenyataan kalau orang khawas ini. Sebaliknya juga kalau yang muncul, yang datang kepada dia adalah sifat tajali Allah dalam bentuk jalalullah. Diuji oleh Allah. Diberikan miskin Allah, diberikan gagal oleh Allah. Ya, dimusuhi banyak orang, dibuli banyak orang. Ya, ingkobatu, baru mereka akan merasakan sedih. Itu di level kedua. Dan insya Allah ini kita mudah-mudahan bisa sampai juga di makam kedua, level kedua ini. Nah,
Sekarang level ketiga. Wa khawasul khawasi, adapun istimewa daripada orang-orang yang istimewa. Ini level yang paling tinggi nih. Level yang paling tinggi untuk mensikapi terhadap sifat tajallinya Allah. Baik itu dalam bentuk jamaluhu wa jalaluhu. Pada level ini wa khawasul khawasi, maka adapun golongan orang-orang yang khusus dari orang-orang khusus, istawa indahumul jalalu wal jamalu. Istawa sama indahum yang dimiliki mereka khawasul khawas. Apa al jalalu, yaitu sifat jalaliyahnya Allah, sifat keagungannya Allah yang datang kepada dia dalam bentuk keterbatasan, kegagalan, kefakiran. Sama itu. Wal jamalu dalam bentuk pangkat, jabatan, rezeki, macam-macam yang datang disikapi sama. Enggak membuat dia senang, biasa-biasa saja kalau dia diberi keberhasilan oleh Allah. Begitu juga kalau datang ujian-ujian Allah, dia juga tidak merasa sedih. Itu namanya khawasul khawas. Fala tughayyiruhum, tidak akan pernah bisa merubah kepada mereka apa? Waridatul ahwali, perkara-perkara yang datang dari Allah. Waridat namanya, sesuatu yang datang dari Allah itu namanya waridat. Ya. Waridatul ahwal, perkara-perkara yang datang dari Allah itu tidak bisa merubah, mempengaruhi terhadap apa? Spiritual hatinya. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan yang berupa albastu, tidak menjadikan dia euforia. Dia tetap menjaga ta'adub kepada Allah. Begitu juga yang muncul adalah sifat jalaluhu. Diberikan ya oleh Allah keterbatasan, kefakiran, kegagalan, tidak menjadikan dia sedih. Kenapa? Annahum, karena sesungguhnya mereka khawasul khawas billahi, bersama Allah, walillahi, dan karena Allah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu apapun di dalam jiwanya itu siwahu, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya harus kita rasakan. Level ketiga ini agak berat, memang level ketiga ini. Ya, sementara saya sampaikan di sini dulu, mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita nanti akan teruskan kembali, karena ini saya agak penat ini, saya pegang secara manual ini. Saya juga agak pusing ini. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.